Biografi mantan kepala desa Penunggul. Yang pertama ada Katam dengan gelar Noto Katamso. Beliau seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai kepala desa Penunggul tahun 1881 hingga 1891. Masa jabatannya berlangsung selama 10 tahun. Sebuah periode yang menunjukkan bahwa beliau dipercaya masyarakat dalam memimpin dan mengayomi warganya. Pada masa itu, kepala desa memiliki peran penting bukan hanya dalam urusan pemerintahan desa, tetapi juga sebagai panutan moral, pengatur tata kehidupan sosial, dan penjaga tradisi masyarakat. Gelar Noto Katamso berasal dari bahasa Jawa yang berarti noto menata. Katamso berasal dari kata tamso atau tamsoh yang berarti teladan, contoh, atau suri tauladan. Sehingga dapat diartikan sebagai seseorang yang menata dan memberi teladan atau pemimpin yang mengatur kehidupan masyarakat dengan menjadi contoh yang baik. Yang kedua ada Demo. Demo atau yang dikenal dengan gelar Surorejo merupakan salah satu tokoh penting di desa Penunggul. Beliau menjabat sebagai kepala desa selama 28 tahun sejak tahun 1891 hingga 1919. Selama kepemimpinannya, Desa Penunggul berada dalam masa transisi kolonial Belanda, di mana kepala desa memegang peranan penting sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah kolonial. Gelar Surorejo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, Suro dan Rejo. Suro berarti tangguh dan kuat, sedangkan Rejo berarti makmur, ramai, atau sejahtera. Yang ketiga ada Rahmat. Beliau merupakan seorang tokoh penting di desa Penunggul yang menjabat sebagai kepala desa selama 25 tahun. Dalam kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, disegani, dan dekat dengan masyarakat. Beliau diberi gelar Noloyudo, disematkan kepadanya, yang dalam tradisi Jawa mengandung arti sosok yang mampu memimpin, penganyom, serta pembawa arah bagi masyarakat menuju ketentraman dan kesejahteraan. Selain dikenal sebagai pemimpin yang berwibawa, Rahmat juga pintar mengaji dan mendalami ilmu agama. Hal ini membuatnya semakin dihormati karena ia tidak hanya memimpin dalam urusan pemerintahan desa, tetapi juga mampu memberikan tuntunan spiritual bagi warganya. Yang keempat ada Seud. Beliau dikenal dengan gelar Surokarso. Beliau menjabat sebagai kepala desa selama 30 tahun dari 1944 hingga 1974. Masa yang cukup panjang untuk memimpin dan membangun desa. Gelar Surokarso sendiri memiliki makna, yaitu Suro berarti berani dan Karso berarti kehendak atau tekad. Gelar tersebut menggambarkan sosok pemimpin yang berani, tegas, serta memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selama masa kepemimpinannya, beliau berhasil memberikan banyak kontribusi nyata bagi desa Penunggul, seperti mendirikan SD Penunggul sehingga anak-anak desa tidak perlu lagi menempuh pendidikan ke desa sebelah, yaitu Desa Melaten. Hal ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa Penunggul. Lalu membangun sistem irigasi sawah
bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian dan meningkatkan hasil panen, dan melakukan pelebaran jalan di wilayah Penunggul, sehingga akses dan mobilitas warga menjadi lebih mudah serta mendorong perkembangan ekonomi desa. Yang selanjutnya ada Abdul Wahid. Abdul Wahid menjabat sebagai Kepala Desa Penunggul selama 15 tahun, dari tahun 1974 hingga 1989. Beliau dikenal dengan gelar kehormatan Noto Prayatno Kerto Raharjo. Secara makna, gelar tersebut berasal dari bahasa Jawa yang diuraikan dari Noto Prayatno dan Kerto Raharjo. Noto berarti mengatur atau menata, Prayatno berarti penuh perhatian, teliti dan cermat, dan Kerto Raharjo berarti menuju kehidupan yang makmur, tentram, dan sejahtera. Demikian, gelar tersebut mencerminkan sosok pemimpin yang mampu menata desa dengan penuh perhatian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu pencapaian besarnya beliau adalah mendirikan dan menetapkan bangunan balai desa yang sebelumnya masih bertempat di rumah kepala desa sendiri. Hal ini menjadi tonggak penting dalam pemerintahan desa karena balai desa resmi berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat. Selain itu, beliau juga berperan besar dalam pembangunan madrasah sebagai sarana pendidikan keagamaan, serta mendirikan masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan syiar Islam bagi warga desa Penunggul. Selanjutnya ada Sodik. Beliau merupakan kepala desa Penunggul yang menjabat selama 17 tahun dari 1990 sampai 2007. Gelarnya adalah Unggul Yudo, yang disematkan padanya memiliki makna sosok yang unggul dan tangguh dalam mengemban amanah kepemimpinan serta berjiwa pejuang dalam membangun desa. Beberapa pencapaian penting yang berhasil beliau wujudkan diantaranya Madrasah Desa Penunggul. Sebelum masa kepemimpinannya, madrasah di desa belum beroperasi dengan baik. Namun, berkat dukungan dan perhatian beliau, madrasah tersebut akhirnya dapat berjalan dengan teratur berkembang. Yang selanjutnya adalah Masjid Desa Penunggul. Masjid yang ada bukan merupakan aset resmi desa awalnya. Di bawah kepemimpinan beliau, masjid tersebut berhasil diwakafkan menjadi milik desa sehingga dapat dimanfaatkan secara luas untuk kegiatan ibadah dan sosial. Selanjutnya ada Eko Adi Susanto. Beliau menjabat selama 12 tahun. Beliau dikenal dengan gelar Surojoyo. Gelar Surojoyo sendiri berasal dari kata Suro dan Joyo, berarti kemenangan atau kejayaan, sehingga menggambarkan sosok pemimpin yang berani membawa desanya menuju keberhasilan. Di bawah kepemimpinannya, beliau berhasil membangun beberapa hal, di antaranya pembangunan akses menuju jalan menuju laut, pendirian dan perbaikan gedung taman kanak-kanak, pavingisasi jalan desa, pembangunan pelengseran sungai, pemberdayaan marbot, dan pembangunan saluran air dan masjid. Selain keberhasilan dalam pembangunan fisik, Desa Penunggul juga meraih berbagai prestasi berkat kepemimpinan beliau. Desa Penunggul berhasil masuk nominasi menjadi desa nomor 1 dengan pembayaran pajak terbaik dan tercepat, serta memperoleh penghargaan sebagai desa pantai terbersih tingkat provinsi dan kabupaten pada masanya. Selanjutnya ada
Slamet Sonhaji. Beliau menjabat sebagai kepala desa selama 3 tahun dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam kepemimpinannya, beliau berhasil membawa sejumlah perubahan positif bagi desa. Beberapa capaian penting diantaranya adalah rehabilitasi balai desa sehingga kondisi balai desa menjadi lebih representatif dan nyaman digunakan untuk pelayanan maupun kegiatan masyarakat. Selain itu, beliau juga menginisiasi program penghijauan di sepanjang jalan desa.